Dinas Pendidikan hadir. Iya, hadir Pak Pro. Ya, bidang apa yang hadir? Untuk sementara masih saya sendiri Pak Pro. Perencanaannya Pak Prof. Kasubag perencanaannya ya. Iya, Iya, menuju iya, ke iya sana. Pak Pro. Sudah sampai mana bab yang ditulis di rensteranya? Sampai per hari ini Pak Pro masih berproses di bab 4 Pak Pro. Bab 4 itu apa ya? Hmm. Berarti sudah program dan kegiatan. Masuk. Ya, sudah masuk program prioritas kegiatan. Hmm. Eh, Permasalahan dan isu strategis sudah dirumuskan ya. Siapa namanya dari Dinas Pendidikan? Dengan Pak Muhajir Pak Pro. Oke, Sementara saya buka dulu draftnya Pak Pro. ya coba dibuka draftnya. Rumusan tujuan dan sasaran yang ada di draftnya sekarang bagaimana bunyinya Pak Muhajir? Bagaimana Pak Muhajir? Oh iya, saya lupa unmute Pak Pro. Eh, Izin Pak Pro. ya, Untuk tujuannya yaitu eh, meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta mewujudkan berkebudayaan maju. Untuk sasarannya Pak Prof ada dua. Sasaran yang pertama meningkatnya capaian standar pelayanan minimal dalam kurung SPM dan mutu hasil belajar siswa dalam aspek literasi, numerasi dan penguatan karakter. Untuk sasaran keduanya terkait urusan kebudayaan, meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan. ya. Ada saya coba Oh iya Pak Bro. reformulasi kalimat tujuannya jadi meningkatnya intelektualitas dan karakter siswa serta terwujudnya kebudayaan maju. Itu intelektualitas dari Imendagri ya? Iya Pak Bro. Oke. Terkait redaksi di Inmendagri juga Pak Prof, dia mengatakan di situ berkebudayaan maju Pak Prof. Hmm. Cuma kalau
disambung dengan kata terwujudnya berkebudayaan maju kurang pas. Oh iya Pak Prof. Iya. Dah. Jadi meningkatnya intelektualitas dan karakter siswa serta terwujudnya kebudayaan maju. Indikator tujuan, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah. Kemudian untuk literasi dan numerasi saya cenderung menggunakan indikator IUP yang ada di RPJPD, yaitu persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen nasional untuk literasi dan numerasi. Jadi rumusnya nanti jumlah SMP Yang ya mencapai, mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi iya Pak Prof. dibagi jumlah total Jumlah SMP sekolah, ya kali 100% toh. oh iya Pak Prof. Iya, iya. Kemudian untuk kebudayaan saya lebih kepada pelestariannya, persentase jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang Dilestarikan. dilestarikan. Oh, Kawasan cagar budaya kita itu yang Villa Yuliana ya. iya Pak Prof. Kalau situs kita di mana-mana saja, situs Ada, iya ada beberapa itu Pak Prof. Situs, situs budaya. kalau benda budaya, Ini mungkin yang eh, masih perlu pengkategorian Pak Prof. Benda budaya ada yang wujud, ada yang tak wujud Pak Prof. ya. Jadi mungkin ada yang barang pusaka Oh kerajaan, iya, kemudian yang tak wujud itu mungkin ada seni tari, seni suara iya. Bugis yang identik dengan kebudayaan Sopeng, yang itu yang saya maksud. Oh iya Pak Prof. Oke, dan definisi dilestarikan saya lihat sudah ada di pengertiannya diberikan tuh di file Excel yang saya dikirimkan Pak Ipul. Ya. Iya iya Pak Prof. Untuk sasaran, saya coba sederhanakan meningkatnya partisipasi dan kualitas belajar siswa. Kita ukur dengan indikator yang biasa, angka partisipasi murni SMP, angka partisipasi murni SD, dan angka partisipasi murni PAUD. Kemudian untuk kualitas, skor literasi siswa dan skor numerasi siswa. Oh iya Pak Prof. Kalau di tujuan satuan pendidikannya yang diukur toh, kalau di sasaran siswanya nanti yang disampel ya. Oh iya Pak Prof. Izin Pak Prof terkait skor literasi dan numerasi Pak Prof. Hmm, Eh, saya lihat terkait angka partisipasi murni itu dipisahkan antara tiga jenjang. eh, untuk skor literasi siswa dengan numerasi Pak Prof. Karena sumber data kami itu adalah rapor pendidikan hmm. yang di mana rapor pendidikan itu output dari asesmen nasional itu terpisah juga Pak Prof di situ skor literasi siswa untuk SD-nya, kemudian skor literasi siswa untuk SMP, begitupun dengan numerasinya Pak Prof. Oke, kalau begitu nanti tambahkan di baris nah bagi dua kita. Oh iya Pak Prof. Ini nanti tinggal ditambah barisnya toh. Oke. Iya iya Kemudian meningkatnya apresiasi masyarakat atas kebudayaan daerah. Masyarakat di sini bukan cuma masyarakat Sopeng ya, masyarakat global, masyarakat nasional, itu yang kita maksud. Saya cenderung
itu hari waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Wakil Bupati, eh, penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tahunan itu akan lebih disemarakkan begitu. Jadi Oh iya. mungkin indikatornya jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya. Ada yang tiap tahun kita lakukan tuh di Sopeng selama ini. Untuk kegiatan rutinitas setiap tahunnya, eh, sepengetahuan saya Pak Prof belum terjadwal secara baik. Apakah ada penyelenggaraan festival setiap tahunnya? Tapi eh, pernah kami diskusi dengan tim penyusun register di Dinas Pendidikan. Hmm? Ke depannya akan diusahakan bagaimana festival seni dan budaya untuk Kabupaten Sopeng masuk juga di kalender kebudayaan Pak Prof. Iya, itu yang Iya. jadi selain yang selama ini tiap tahun kita lakukan, apalagi tuh yang tiap tahun selama ini yang Acara pataunya Pak Prof. ya yang ada tamu-tamu internasional apa itu eh, Gokmar aja. Oh iya, Gok Maraja. mungkin sekalian dirangkaikan di situ dengan festival seni dan budaya. Jadi kita bisa menjadikannya pekan kebudayaan begitu. Oh iya Pak. Sehingga tamu yang datang bisa bersiklus begitu ya. Ada yang pergi, ada yang datang gitu selama 1 minggu misalnya. Sama yang dilakukan oleh Bulukumba beberapa tahun lalu, dia menyebutnya Pekan Kebudayaan dan Wisata. Oh iya Pak Prof. Kemudian jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Iya, Ah, Jadi bedakan yang dilestarikan dengan dikelola secara terpadu. Itu rumah adatnya yang di Dondri-Dondri itu bagaimana sekarang ininya? yang Ru- di Mario Riawa Pak Prof. Yang s- rumah Saumario itu belum dikelola Pemda itu Pak Prof. Ya, itu kan pribadi ya, tetapi Iya betul Pak Prof. tetap saja bisa kita hitung sebagai kinerja daerah secara umum begitu. Selain yang itu, yang mana lagi ya cagar budaya kita? Ada di apa namanya pusat pusat kota Sopeng Pak Prof. Ah, eh, pengelolaannya sudah terpadu. Mohon maaf Pak Prof, saya kurang tahu kalau terkait pengelolaannya apakah sudah terpadu atau belum. Tapi setelah ini akan saya cari informasinya Pak Prof. Kita punya gedung kesenian di Sopeng, ada atau ada ya? Gedung kesenian, Tempatnya misalnya remaja latihan seni eh, dan sebagainya. sepengetahuan saya belum, kayaknya belum ada Pak Prof. Belum ada di. Kegiatan-kegiatan seni selama ini dilaksanakan itu eh, di sini Pak Prof, di Gedung Lapatau atau di lapangan Anjungan Imangkawani Pak Prof. Oh, Gedung Lapatau ya. Oke. Iya Pak Prof. Oke, itu kan bisa dikembangkan lebih jauh untuk pengembangan berbagai seni itu, tempat latihan, sanggar, dan seterusnya. Iya Pak Prof. Oke, kemudian Izin Pak Prof terkait sedikit terkait sasaran redaksi sasarannya Pak Prof. Saya lihat di RPJMD itu indikatornya adalah partisipasi masyarakat Pak Prof. partisipasi masyarakat dalam
kebudayaan lokal, Pak Prof. Penyelenggaraan event kebudayaan lokal dan kesenian tradisional. Ya, itu sudah masyarakat yang berpartisipasi tuh, itu ikunya Pak Bupati itu. Kalau ikunya Pak Kepala Dinas, bagaimana festival seni budaya ini terselenggara. Oh iya, Pak Prof. Ah, Jumlah masyarakat yang berpartisipasi ah, termasuk dari dunia internasional, nasional, dan provinsi itu nanti menjadi ikunya Pak Bupati di dalam event kebudayaan kita. Gitu. Jadi seperti itu keterkaitannya. Oh iya, Pak Kadis tanggung jawabnya terselenggara festival seni dan budaya itu. oh iya, Pak Prof. Begitu Ki maksudnya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita sepakati, kita rumuskan bagaimana strategi untuk mencapai sasaran-sasaran itu. Dan pengertian strategi yang ada di Imendagri itu ada unsur tahapannya, ada fokus kewilayahannya, dan ada program kegiatan atau subkegiatan prioritasnya. Jadi berbeda dengan rumusan strategi pada Renstra sebelumnya yang lahir dari analisis SWOT. Rumusan strategi ini ada, coba kita baca bersama pengertian strategi. Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah nyata atau upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, ada tahapan di dalamnya, ada fokus wilayah, dan ada penentuan program kegiatan atau subkegiatan. Jadi seperti ini strategi itu. Coba bacakan rancangan strategi yang ditulis sekarang di draftnya, kalau sudah ada, Pak Muhajir. Ini Pak Prof belum ada, Pak Prof. Belum deh. Iya, Pak. Nah, ini kita harus berpikir memprioritaskan apa yang dilakukan pada tahun pertama 2026, apa pada 2027, dan seterusnya. Di dalam mencapai kinerja-kinerja ini, target-target kinerja ini. Uh, Misalnya pada tahun pertama kita masih memprioritaskan partisipasi sekolah begitu. Tahun kedua misalnya kita memprioritaskan pada kualitas pembelajaran. Tahun ketiga kita prioritaskan pada uh, pelestarian kebudayaan. Tahun keempat kita prioritaskan pada pemajuan kebudayaan. Tahun kelima misalnya
kita prioritaskan pada intelektualisme masyarakat. Jadi harus diputuskan prioritas tiap tahunnya begitu. Setelah itu kita buat redaksinya misalnya optimalisasi sumber daya pendidikan dalam mendorong Partisipasi sekolah. partisipasi sekolah. Ini perangkat upayanya. Setelah itu apa kegiatan atau subkegiatan yang akan diprioritaskan? Gunakan kata melalui. Apa-apa janjinya visi misi Pak Bupati terkait dengan siswa dan sebagainya? Kalau Eh, Sumber daya pendidikan dalam mendorong melalui eh, pembagian seragam, bantuan seragam, bisa ke Pak Pro? Oke, bantuan perlengkapan sekolah, Nah, bantuan perlengkapan sekolah. apalagi Yang terkait dengan digitalisasi pembelajaran Pak Pro, terkait bantuan perangkatnya itu nanti di sini di di kualitas. tahap kedua. Oh, iya. eh, Beasiswa Pak Pro, Beasiswa, iya, beasiswa berprestasi. beasiswa untuk siswa prestasi, apalagi dua itu saja ya. Ya, Yang untuk sementara dua itu saja Pak Pro. setelah itu kita tambahkan yang sifatnya wajib tupoksito, hanya pemenuhan SPM, Pendidikan. SPM PAUD, SD dan SMP. Ah, ini sudah poin keduanya tadi ini, kegiatan atau subkegiatan yang diprioritaskan. Sekarang lokusnya dengan lokus prioritas pada kita harus menyebut beberapa kecamatan yang akan diprioritaskan. Oh iya Pak Pro. Kalau misalnya jenjangnya Pak Pro, lokusnya adalah jenjang, misalnya SD, SMP, apakah bisa atau harus wilayah Pak Pro? Di Inmendagri dia menunjuknya wilayah, apakah kecamatan atau wilayah pengembangan, misalnya kawasan pesisir, kawasan pegunungan, kawasan perkotaan. Oh iya Pak Pro. Di mana kira-kira paling banyak siswa yang butuh bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa? Eh, Kecamatan Maroriawa, Kecamatan Maroriwawo, dan Kecamatan Lilirlau, Pak Pro. Tiga kecamatan. Apa alasannya? Eh, Angka putus sekolah masih agak tinggi, Pak Pro, di situ yang menurut kami disebabkan oleh
faktor ekonomi Pak Pro. Oke, Mario Riawa, Mario Rilau, apalagi satu tadi? Dengan Mario Riwawo Pak Pro. Tapi Pak Pro Lili Rilau, Lili Rilau. Mario apa tadi? Mario Mario Riwawo. Riwau. Sudah benar itu Pak Pro. Sudah benar Mario Riawa. Kemudian Oh, lain lagi. ya, yang kecamatan kedua Pak Pro Mario Riwawo. Mario dan Lili Rilau. Bukan berarti kecamatan lain ditinggalkan, tetapi kita di dinas harus tahu di mana kebutuhan paling besar untuk strategi ini. Oh Seperti iya, itu. Sehingga nanti di dalam menyusun bab kegiatan dan subkegiatan, ah, kode rekening, nomenklatur yang ada di Kemendagri 900, kita sudah tahu apa isinya begitu. iya Pak Pro. Kang kalau sekedar mengikuti nomenklatur sama semua seluruh Indonesia tuh, Iya, iya, iya. di strategi inilah akan kelihatan apa yang spesifik pada setiap daerah di Indonesia. Oh iya. Nah, mis- Jadi intinya Pak Pro bukan berarti kecamatan lain ditinggalkan ya Pak Pro. ya bukan, bukan, tetapi kan filosofi perencanaan itu harus ada prioritas. Oh iya Pak Pro. Prioritas tindakan, prioritas lokasi, gitu. Karena anggaran terbatas toh, Iya gitu. Pak Pro. Ah, Misalnya yang kedua, optimalisasi sumber daya pendidikan dalam Meningkatkan. meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan. Ah, ini pernyataan strateginya. Kualitas pembelajaran dan lulusan. Ya, kualitas lulusannya toh karena nanti kan lulusannya diukur dengan numerasi dan literasi kan. Oke. Iya Pak Pro. Nah, di sini melalui apa? Misalnya melalui apa yang dijanjikan Pak Bupati terkait digitalisasi, bantuan Iya, perangkat TIK-nya Pak Pro. melalui penyediaan perangkat TIK untuk perangkat TIK dalam pembelajaran ya. Bisa melalui pilihan perangkat TIK. Perangkat TIK pendukung digitalisasi pembelajaran. Oh ya, TIK pendukung digitalisasi pembelajaran ya. Iya Pak Pro. Tojeng ini mau digitalisasi pembelajaran. Apalagi terkait ini kira-kira. Yakin guru-guru bisa semua Mi? eh Mungkin pelatihannya juga Pak Pro, peningkatan kapasitasnya. Pakai peningkatan kapasitas guru dalam digitalisasi pembelajaran. Oke. Kemudian kurikulum Kurikulum.
Apalagi yang Menteri Mauan itu eh, bukan kurikulum yang dirubah, tetapi metode metode pembelajarannya ya, deep learning ya, penerapan metode deep learning Learning. dalam proses pembelajaran dan pikirkan juga eh, nanti itu salah satu arahannya Menteri Kesehatan eh, di sekolah-sekolah akan didorong misalnya senam senam pagi begitu ya. Iya, Pak Ap- Prof. Apa kira-kira redaksinya? Hmm. Hmm. Dan Ini Pak Prof, pelaksanaan tujuh kebiasaan kebiasaan baik. oh ada ya? Ada Pak Prof. Pelaksanaan tujuh kebiasaan baik anak hebat Indonesia Pak Prof, nama programnya. Oke, oke. Nah, itu yang kita prioritaskan toh. Nah, setelah itu kita ini dengan lokus. Ini mungkin bisa seluruh wilayah ya, dengan lokus ah, seluruh Wilayah. sekolah, lokus seluruh PAUD, SD dan SMP pada seluruh kecamatan. Nah, jadi kita berpedoman di sini dalam membuat redaksi ya. Ada Oh, iya. tahapan, ada prioritas kegiatan, subkegiatan, dan ada prioritas wilayah, fokus wilayah. Bisa Muhajir lanjutkan kira-kira tahun ketiga dan sampai kelima? Insya Allah Pak Prof. Kerangkanya saya sudah paham sedikit Ya. Pak Prof. Oke. Setelah itu arah kebijakan. Arah kebijakan eh, itu dijabarkan dari NSPK dan dijabarkan dari arah kebijakan di RPJMD. Apa Oh arah iya. kebijakan di RPJMD untuk pendidikan? Ya kan. Ada Ki Pak Ipul hadir? Siapa dari Makro Bapeda yang hadir? Yang hafal isinya RPJMD? Dan Ini mungkin Pak Prof ada tiga. Apa-apa itu? Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah, yang kedua berkurangnya penduduk miskin, dan yang ketiga meningkatnya kualitas modal manusia Pak Prof. Satu yang terkait pendidikan di situ modal manusia Ji. Oh iya Pak. Iya, itu tadi saya mau anu di tabel tujuan dan sasaran ya, saya lupa ini. Jadi satu mau ambil nah. Oh iya Pak Ya. Prof. Tapi misalnya Pak Prof, kalau misalnya di Ranwal RPJMD itu Pak Prof, kayak bantuan seragam misalnya diberikan kepada siswa baru yang tergolong eh, masyarakat miskin ekstrim Pak Prof. Apakah perlu dimunculkan ini atau tidak Pak Prof? Terkait ini yang poin kedua Pak Prof, berkurangnya penduduk miskin.
Oke, kalau itu boleh. Kalau perekonomian jangan dulu Oh iya Pak Prof. nanti terkesan anak SMP, SD disuruh bekerja tuh, itu melanggar lagi satu aturan tuh. Iya Pak Prof. Nah, usia sekolah tidak boleh bekerja kan? Iya iya. Jadi modal manusia di sini ya, yang pertama ya dijadikan cantolan sekarang. Meningkatnya kualitas modal manusia. Ya, itu nih waktu saya baca tadi apa hubungannya dengan ekonomi ini? Oke, kalau kemiskinan cocok karena nanti di RPKD salah satu fase dalam graduasi kemiskinan itu usia sekolahnya. Sekarang arah kebijakan. Misalnya, yang pertama peningkatan akses dan partisipasi sekolah. Dua, pengurangan beban pengeluaran untuk pendidikan bagi rumah tangga miskin ekstrim. Ya. Tiga, peningkatan kemampuan literasi dan Terima kasih. numerasi siswa. Empat, eh, digitalisasi proses pembelajaran. Lima, pelestarian kebudayaan daerah. Enam, kalau enam ini yang dijadikan arah kebijakan yang memayungi strategi-strategi ini tuh. Iya Pak. Oke. Seperti ini saja untuk bab arah kebijakan. Setelah itu masuk ke program kegiatan, subkegiatan. Ah, anu ki dulu outcome-nya nah kalimat outcome-nya di sini. Jadi misalnya di sini program pengelolaan pendidikan ya. Iya Pak Prof. Nah, di sini definisikan dulu misalnya meningkatnya akses dan kualitas pembelajaran PAUD, SD, dan SMP berbasis digitalisasi. Itu misal, Prof, tabe Prof, Prof, apa? tabe Prof ini outcome Prof kan kita ambil dari IMEN Prof. Itu sementara ini Prof. Yes. Cocok itu dari Imenkah? Saya kira Iya, itu untuk ada provinsi. untuk provinsi langsung saya kami ambil Prof. Kasih tahu nih. Karena itu juga yang kita kasih masuk dari PJMD Prof. Kan program outcome program
kalau ini meningkatnya partisipasi saya lihat Prof, anak usia sekolah. Hmm, Iya, dengan Partisipasi indikator, iya, sekolah. meningkatnya partisipasi sekolah. iya, anak usia sekolah Prof. Pembelajaran kualitas tidak, Ji? Tidak Prof, itu saja Prof. Di situ Prof saya meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dengan indikator di situ Prof. Begitu. Iya Prof, itu saya yang ambil Prof sementara ini Prof. Di kan ini Prof langsung ambil saya dari RPJMD Prof untuk outcome program Prof. Ada di berapa bab? Bab 3 Prof sama bab 4. Itu, Mi. Kalau maunya Pak Sagala merumuskan outcome ini, kita abstraksi dari apa yang menjadi harapan dari Iya, janji program. kepala daerah. Iya, Cuma saya tidak tahu kenapa kemudian dikunci di lampiran, iya Prof. diseragamkan seluruh daerah, gitu. Itu yang kami. Oke, kalau begitu, kukira saya di sini kita Jadi yang output saya yang kita bikin Prof untuk output kegiatan. Oh, begitu di. Iya, karena kalau program sudah tak kunci, sub kegiatan juga sudah ada di SIPD Prof. Outputnya. Jadi apa yang spesifik misalnya di Sopen untuk output? Output kegiatan Prof. Kegiatan pendidik, kegiatannya dinas pendidikan Prof. Berkurangnya anak putus sekolah ya, Jir. Itu tadi yang masalah ya. Kalau selama ini Prof, output itu output dari kegiatan Prof. Jadi Subkegiatan, program outcome subkegiatan. kalau output untuk kegiatan Prof. Ya, di sini ya. Iya, di situ Prof. Program kegiatan. Oh. Bisa begini, Jir. Sorry. Kalau saya lihat draftnya ini Pak Prof, untuk output dari kegiatan pengelolaan Pengelolaan pendidikan, pengelolaan pendidikan itu menyentuhnya ke ini Pak Prof, ketersediaan sarana prasarana. Begitu ya. Itu dari Mendagri juga. Ini untuk sementara rancangan kami Pak Prof, mungkin perlu memang dikoreksi nih Pak Prof. Kan sebenarnya nanti di kegiatannya nanti ini anu tuh bantuan. Saya mau mempelajari bagaimana teman-teman betul-betul menjawab dulu apa yang menjadi uh, janji kepala daerah begitu. Oh, Kan begini redaksinya Pak Sagala waktu menjelaskan di Mendagri. Dia bilang, kenapa strategi harus memuat
janji kepala daerah, karena nanti itu tidak ada bagian yang mengarahkan di mana janji itu dimuat. Kenapa? Karena toh judul-judul subkegiatan sudah sama semua toh di Kepmendagri 900. Jadi kita perencana menempatkannya pada itu hari penjelasannya dia bilang di rumusan outcome dan rumusan output. Tapi kalau outcome sudah dikunci oleh apa Inmendagri lampiran, Inmen Prof ya. kita di Output saja Prof memang yang dirumuskan Prof. Sementara ini Prof. kan tadi kan masalahnya menurut Muhajir di 3 kecamatan itu banyak anak putus sekolah karena soal ekonomi toh. Iya Pak Prof. Nah, sehingga misalnya untuk output kegiatan berkurangnya anak putus sekolah SD dan SMP. Indikatornya hanya angka putus Terus sekolah sekolah. D dan SMP. Nah, sub kegiatannya misalnya terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah siswa miskin ya. Iya Pak Prof. Indikatornya jumlah anak dari rumah tangga miskin ekstrim yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah dan ya, Beasiswa. di sini tempatnya janji kepala daerah dimuat. Itu dulu yang diminta dipastikan, baru tambahkan yang sifatnya tupoksi OPD itu. Bisa teman-teman pahami? Bisa Pak Prof. Nah, nanti uh, sub sorry. Nanti kita bikin di sub kegiatan. Ini tadi kegiatannya. Kegiatan. Kegiatan ini ya. Oke. Ini sudah sub kegiatan tuh. Iya Pak Prof. Nah, uang keluar di sub kegiatan tuh. Jumlah rupiah di sub kegiatan kan yang menentukan. Iya Pak Prof. Di sini lihat nama sub kegiatan di Kepmendagri yang sesuai dengan ini. Oh iya Pak Prof. Ya. Begitu contohnya ya. Saya mau tunjukkan bagaimana visi misi kepala daerah kita jabarkan di RPJMD, lalu strategi di Renstra, lalu masuk di tabel program kegiatan dan sub kegiatan. Jadi nanti ini tidak sama seluruh Indonesia ini bahasanya ini di rumusan
output dan outcome. Mungkin daerah lain masalah prioritasnya bukan soal putus sekolah. Mungkin dia rendahnya partisipasi sekolah karena rumbel tidak cukup. Oh iya, Sehingga yang dia prioritaskan pembangunan kelas misalnya toh. iya, iya. Kalau kita sesuai dengan visi misi kepala daerah soal banyak anak putus sekolah karena masalah ekonomi, dijawab dengan kegiatan dan subkegiatan seperti ini. Nanti tambahkan lagi kegiatan dan subkegiatan lain. Misalnya tadi yang terkait dengan digitalisasi pembelajaran, bikinkan redaksi output dan sub outputnya. Sehingga rupiah yang pertama kita hitung rupiah yang menjawab janji tadi, ya. Iya Pak Pro. Bagaimana, Pol? Cocok, Ji? Oke, Prof. Iya, Prof. Jadi kalau kan sub kegiatannya Prof sudah ditentukan nih, Prof. Jadi memang di sisa kegiatan saja Prof ini yang kita rumuskan outputnya, Prof. Kemarin, Prof. Teman-teman di SPPS, Prof. Kalau menurut saya sub kegiatan juga sebenarnya tidak sama seluruh Indonesia. Kalau dia sudah tentukan, coba misalnya tuh yang selalu saya ulang, ada kepala daerah menjanjikan listrik masuk sawah. Kan tidak semua kepala daerah menjanjikan listrik masuk sawah. Nah, itu sudah di subkegiatan yang judulnya pompanisasi tuh. Dia tetap mungkin penyediaan sarana prasarana Kalau masih ada, Prof. pendidikan, tetapi redaksinya di sini luas sawah yang mendapatkan akses listrik untuk pompanisasi. Karena kepala daerahnya terpilih dengan janji itu. Nama subkegiatan kita tidak rubah, tetapi apa kinerja dari subkegiatan itu berbeda-beda untuk setiap daerah seluruh Indonesia, sesuai dengan janji kepala daerahnya. Kalau saya begitu logisnya. Iya, Prof. Karena kemarin juga Pak Bob itu bilang prioritas itu sampai sub kegiatan, Prof. Sampai ada taggingnya di SPP itu, Prof, untuk prioritas. Tagging sub kegiatannya, Prof. Hmm. Iya, itu kemarinnya Pak Bob. Sampai subkegiatan deh. Iya, Prof. Sub kegiatan. Walaupun tidak semua sub kegiatan prioritas, Prof. Iya, tidak semua, tetapi Iya. yang Tapi harus ada prioritasnya, Prof, di situ, Prof. ya janji yang diingat secara kolektif oleh masyarakat Iya. itu harus dipenuhi, Bos. Nah, ada kepala daerah 102 janjinya. Kalau Topeng Prof 22 janji nih, Prof. Nah, pusing Kak Dim, bagaimana diatur itu 102 janji pada 5 tahapan strategi itu. Lansia dijanji 1 juta, mati. Ini saya di situ dapat tomat kan saya kalau lansia. Oke, Mujir. Iya Pak Pro. Eh, sedikit izin Pak Pro terkait nomenklatur subkegiatan. Selain visi misi kepala daerah, kami di Dinas Pendidikan juga itu ada rapor pendidikan daerah Pak Pro. Hmm. Di rapor pendidikan daerah itu ada program-program yang memerlukan intervensi Pak Prof. Nah, apakah bisa kami masukkan juga di sini Pak Prof. Nomenklatur subkegiatan yang sesuai dengan Rapor pendidikan. ya
Iya Pak Prof. Ya, rapor pendidikan juga harus masuk dan biasanya pengalaman setelah saya dalami Kota Makassar, kita kita eh, sandingkan rapor pendidikan dengan janjinya Pak Wali Kota. Sebagian janji itu bisa jadi dipertemukan dengan rapor pendidikan. Oh iya Pak Prof, sama dengan Sopin juga. Seperti itu Pak Prof. Ya, jadi Ada keterhubungan Pak Prof. yang berimpit begitu kan tidak ada masalah. Ah, Tinggal yang tidak ada di janji ada di rapor pendidikan tetap pasang di sini. Oh iya Pak Prof. Iya, Pendidikan itu keharusan juga. Ya, iya Pak Prof. oke. Tambah kami nanti baru kirimkan saya tuh kita belajar bersama. Setelah itu Susumi apa dengan tabel ini yang sudah ada anggarannya. Oh iya Pak Prof. Misalnya yang terkait dengan beasiswa berapa pagunya. Ah, ini diperhitungkan baik-baik APBD kita. Ah, Bisa saja tidak semua ah, kita penuhi kalau APBD kita terbatas, tetapi harus terlihat upaya kita untuk memenuhi janji. Oh iya Prof. Misalnya daerah yang saya contohkan tadi menjanjikan bantuan keuangan untuk lansia. Saya bilang bikin kriteria lansia yang bagaimana yang diberi. Kalau lansianya pensiunan profesor, ndak usah mi cukup gitu. Kan begitu tuh. Kan tidak adil kalau lansianya pensiunan profesor dikasih tunjangan hidup begitu. Ada juga kelasnya itu lansia, bro. Lansia muda, lansia madya. Berarti saya masih lansia muda gitu. Oke, setelah itu indikator kinerja utama Muhajir salin ki eh, indikator sasaran di sini tuh, indikator tujuan dan sasaran itu ini ikunya kepala dinas di sini Ki, ya. Iya Pak Prof. Kemudian IKK ah, semua program dan kegiatan tadi indikatornya dimuat di sini. Iya, Oke, termasuk semua SPM ya, pasang di sini. iya Pak Prof. Oke, bikin mie dulu utuh di seluruh bab. Iya Pak Prof. Pertengahan minggu depan barangkali bisa kan tujuan dan sasaran harus mi di input di SIPD toh Pak Ipul. Iya, iya, Prof. Sudah mulai menginput, Prof. Oke, ini saya kira kalau targetnya sudah dipasang bisa mi di input ini untuk tujuan dan sasaran. Ya. Makassar itu dia input saja tujuan dan sasaran dulu sambil menyelesaikan program dan kegiatan ya. Sudah diminta Prof program kegiatan sampai IKU dan IKK untuk persyaratan evaluasinya. Ancan Pers- Persyaratan lulus dari PJMD, Prof. Dia minta sampai rampir S Restra. Itu Akuntansi ditunda. akhir Ditunda Prof. Makassar, Prof. selesai mi juga semua registranya provinsi kan. Ah, tahu juga Masih itu, merah. Prof. Yang masih merah, Prof. Itu bilang Pak kami. Oke, nanti saya kirim filenya ini di Muhajir. Iya Pak Prof. Oke, sekarang keuangan di
Setelah pendidikan apa? BPKD mau dulu di? Ya, bisa Pak Prof. Iya, Ah, Prof. belum Pak, kayaknya nukirimkan tabelnya TS. Ada, Ada Pak Prof. ada Prof. BPKD Prof ada. Di file yang dikirim ke saya tadi sudah ada juga koreksinya Pak Prof. Oh gitu ya. Ya, Oh, berarti itu tinggal deh. mungkin ya yang untuk Saya- strategi dan arah saya kebijakannya. lihat dulu. Itu Ipul nah tahu dia bilang saya nggak tahu kerja di Excel, nah bikin Excel nah kirim. Dikirimkannya juga Dari Prof. dari dari SKPD Pak Dari Prof itu direkap. Kayaknya bukan di sini Pak Prof, di file yang yang kita satu kirim tadi tadi. itu Prof. Ada Oh kita iya. kirim tadi saja Prof. Di sini Yang satunya Baca. lagi Pak Prof Yang yang satu ada lagi dinas kayaknya Prof. yang ada dinas sosial Pak Prof, ada dinas sosial, ada Setda. Ah, iya. Iya di sini Prof. ini, Ini BPKD tabel. ini Prof BPKD. Ini Oh, ada BPKD. ini BPKPD ya. iya iya ini ya Prof. Sering saya baca ini, nggak ada catatan saya lihat. Yang ada tambahannya tadi Pak Prof saya lihat terkait dengan yang yang sasaran untuk program penunjang ditulis di situ akuntabilitas. Oh berarti bagus nih kalau begitu. Kalau Ya, banyak nih merahnya. Oke. IPKD Pak Bupati di bukan Pak Kepala BPD ya, BPPKD ya yang punya Iya tanggung BPKD Prof secara keseluruhan. jawab. Aset 2,61. Ini kepuasan terhadap layanan pendapatan asli daerah. Ini maksudnya bagaimana ya? Ah, puas dalam arti bagaimana itu? Itu yang maksudnya teman-teman dari BPKD kalau menagih pajak dan retribusi ada standar-standar layanan yang berlaku atau bagaimana begitu. Siapa dari BPKD? di Maya ada Ada tadi. Di Maya Prof. Aku Oke. membantu. Bagaimana ini Andi Maya? Yang indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pendapatan asli daerah. Bagaimana masyarakat dipuaskan, bagaimana operasionalnya di situ, mengukur kepuasan. Nggak kedengaran ke? Sudah aktif nih kayaknya mic-nya ini. Jadi aktif, tapi Iya. Nggak kedengaran sih yang ini.
Siapa ada atau ada yang bisa bantu yang lain dari BPKPD karena ini saya lihat ada di beberapa orang yang gabung ini tim lain. Fitra Fitra Coba, So- atau bermasalah anunya ya karena saya lihat aktif semua mic-nya ini nah. tidak kedengaran suaranya, Di? Eh, Ah, Udah kedengaran suaranya, Prof. kenapa bisa? Nah, ini OPD yang banyak uangnya. Tidak tidak pakai mungkin pendapatan selesanya, Prof. Hmm. Tidak pakai pendapatannya ini. Kalau sepintas dilihat Pak Prof memang sepertinya kan ini kan hanya difokuskan ke layanan pajak dan retribusi daerah saja. Jadi karena ini bicara persepsi kepuasan berarti fokusnya kepada bagaimana masyarakat menerima layanan terkait dengan penagihan itu untuk layanan pajak dan retribusi daerah. Itu yang maksud saya, Bu. Pendapatan asli daerah itu bukan layanan, toh. Mungkin dia menagih-menagih Pak Prof karena ini kan mereka masih pakai kolektor. Itu Selain mungkin yang ada juga loket yang dibuka, masih kolektor itu masih tetap jalan. maksud saya, redaksinya ini, kita kan bisa ditanyai sama eh, Kemenpan, toh. Kenapa pendapatan asli daerah melayani? Betul betul, Prof. Berarti mungkin bisa, Prof. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak dan retribusi, Prof. Bisa lebih layanan apa ya? Lebih kepada Hmm, Pacaran. penagihan layanan. Jadi, Halo ya. Iya, iya. ya, 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 atau anu jadi kenapa? Anu ketanya ini Pak, informasinya memang kayak bermasalah dari tadi kata tidak bisa kedengaran suaranya. Hmm. Tidak bisa kan melalui telepon saja nanti saya Iya, speaker suaranya ke ini. apakah layanan penagihan pajak dan Pajak dan retribusi daerah, Prof. retribusi daerah? Memang, Prof, kalau pendapatan asli daerah kan banyak, Prof. Bukan sekedar pajak dan retribusi Halo, daerah, Prof. Oh, ada begitu ya. ya? Apalagi Iya, Ada Prof. kedengaran Maki? PAD banyak, Prof. Maki Ada kedengaran? lalai pendapatan daerah yang sah, Bisa Maki? ada. Ada Tapi kalau kedengaran? yang spesifik di kita Bicara? ini, Prof, ya Coba. kayaknya pajak dan retribusi, Prof. Kuda- Ku dengar suaranya Ibu. Bisa mungkin Pak Rudi dari PAD kedengar? kedengaran nih? Dijelaskan nih. Kedengaran nih. Ya. Oh ya. Maaf Prof, izin dari BPKPD terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pendapatan asli daerah. Selama ini kami mengukur melalui survei kepuasan masyarakat. Jadi setiap tahun itu ada survei yang diberikan kepada masyarakat yang telah menerima layanan di terkait pelayanan pajak dan retribusi. Iya, maksud saya kalau redaksinya layanan pendapatan asli daerah eh, kurang-kurang cocok sih begitu.
Kalau misalnya diberi misalnya pengelolaan pendapatan asli daerah Oh agak iya, Prof. hati, Pengelolaan ya. tetapi kan yang melayani ini pegawai Pemda tuh, Iya, benar, Prof. bukan PAD yang melayani tuh. Kenapa tidak Kepuasan pengelola saja, terhadap jangan masyarakat yang pengelolaan? dilayani. Kan tadi layanan pendapatan asli daerah. Ini seakan-akan pendapatan asli daerah yang melayani. Ya tuh? Prof. Terima Saya kasih. sudah mengerti. Kata-kata apa kira-kira yang cocok supaya tidak terkesan pendapatan asli daerah yang melayani. Misalnya bedaki kalau misalnya layanan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penagihan pajak, pelaporan pajak, restitusi pajak. Nah, itu masuk semua di situ layanan. Oh, iya. Bagaimana? Ini Maya. Maaf, Prof. Selama ini dalam melakukan survei kita berlandaskan pada ada standar indeks kepuasan masyarakat memang. Dan parameter pengukurannya itu sudah ditentukan. Tunggu saya cari dulu. Ya, bukan gitu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan, kalau redaksinya begini, layanan pendapatan asli daerah. Seakan-akan pendapatan asli daerah melayani. Izin, Prof. Ya. Bagaimana kalau kita ganti saja narasinya indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelola pendapatan asli daerah? Pengelola, jangan pengelolaan maksudnya. Oleh Jadi fokus kepada yang melayani. iya, yang memuaskan itu kan yang melayani itu. Iya, Prof. Atau ya masyarakat ya. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelola pendapatan asli daerah, baik yang mendaftarkan wajib pajak dan retribusi, yang menagih pajak, yang menagihkan pajak, yang menghitung restitusi pajak, itu semua pengelola. Ya, Prof. Yang saya persoalkan jangan terkesan PAD-nya yang melayani, tapi yang melayani itu manusia. Oke, sekarang kita ke strategi. Sebenarnya ada yang agak double. Coba lihat di Maya ada tuh di bawah kita tulis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada BPKPD. Iya, Prof. Sebenarnya kalau itu saja
cukup. Jadi semua layanan ini uh, bukan cuma pengelolaan PAD, berarti yang dibawa ini. Maaf Prof, izin. Yang pertama tadi itu kepuasan terhadap pengelola khusus PAD. Sedangkan yang kedua itu adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan dari BPKPD. Apakah itu dari bidang keuangan, bidang laporan keuangan, bidang perbendaharaan. Jadi di luar pendapatan, pengelolaan pendapatan. Maksud saya termasuk dalam pendapatan di sini di layanan BPKP. Apa masalah di dalam pemenuhan pajak dan retribusi daerah di Sopeng? Permasalahan untuk pengelolaan pendapatan yang paling ini adalah kita tidak bisa mencapai target berdasarkan potensi. Khusus untuk pendapatan asli daerah, Prof. Itu kira-kira akar masalahnya karena mengapa kita tidak bisa sesuai potensi? Selama ini kita membuat target bukan berdasarkan potensi. Kalau pencapaian target rata-rata beberapa tahun ini sudah mencapai 80% ke atas. Untuk keseluruhan pendapatan asli daerah sudah mencapai 100%, Prof, melebihi target. Tetapi jika dibandingkan dengan potensi itu belum bisa mencapai. Itu yang saya maksud. Mengapa tidak bisa tercapai potensi? Biasanya kalau dari PBB itu tunggakannya masih belum kelar, Pak. Tunggakan belum, iya tunggakan. Artinya dia tidak membayar kepada masih banyak objek pajak yang belum terdata dan belum menjadi target untuk pendapatan. Maksud saya lebih baik itu yang di kinerja. Mereka tidak bayar bukan karena tidak puas. Bukan tidak diakomodir pada indikator yang sebelumnya, Prof. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, maksud saya bisa saja meningkat, tapi belum potensi dioptimalkan. Itu harus mengukur data. Coba misalnya. Kata-kata sasarannya sudah seperti itu, Prof, tapi mungkin indikatornya yang tidak tercapainya optimalisasi potensi dan tata kelola PAD. Persentase potensi pajak dan retribusi
retribusi yang terrealisasi sebagai apa istilahnya kalau pajak dan retribusi terima dari potensi uh, realisasi begitu. Realisasi, Prof. Oh, begitu ya. Ya, kita pakai cuma realisasi target. Anda realisasi itu kalau dihubungkan dengan target. Kalau ini potensi. Kalau target kan dibandingkan dengan realisasi. Kalau potensi dibandingkan dengan apa? Pencapaian mungkin. Bisa seperti ini redaksinya. Persentase potensi pajak dan retribusi yang terrealisasi sebagai capaian PAD. Kan kita dibilang di sini kali realisasi potensi yang saya mau atau apa indikatornya bahwa dioptimalkan sehingga kita bisa misalnya persentase potensi pajak dan retribusi yang terrealisasi capaian PAD. Kan kita bilang tadi semua potensi pajak dan retribusi direalisasikan pajak retribusi. Kabupaten itu seperti itu juga masalahnya. Banyak wajib pajak dan retribusi yang menunggak kalau dia potensi sudah dan dijadikan objek pajak dan retribusi, tetapi banyak tidak membayar dan retribusi sesuai Kang, ada sebenarnya batas waktu pembayarannya di pajak dan retribusi di Khusus untuk PBB ada, Bro. kalau yang lain Pajak ada yang bersifat tahunan, ada yang bersifat bulanan. nah Seperti retribusi bersifat bulanan. makanya itu kalau di Wakatobi itu kami fasilitasi sewa dan retribusi yang memenuhi kewajiban dengan tepat. Ini yang menjadi itu speaknya kepala Badan Keuangan. Tepat waktu. Jadi kalau per bulan bagaimana tiap bulan? Kalau per tahun tiap tahun. Jadi ketepatan waktunya. Yang mana lebih penting, Prof? Kita bisa mencapai potensi dibanding kita tidak mencapai potensi, tetapi sebagian wajib pajak membayar tepat waktu. Kalau ini yang saya beri contoh, hampir 90% potensi sudah dikelola sebagai wajib pajak dan retribusi. Jadi dia persoalannya bukan
potensi yang tidak dimanfaatkan, tetapi potensi itu sudah data dengan baik seperti wajib pajak dan retribusi, hanya banyak yang tak, ada yang pura-pura, ada yang memang dan seterusnya. Karena itu kami pasang begini. Kalau di Shopeng potensi pajak retribusi yang belum ini, kita pakai yang pertama ini. Potensi itu dijadikan dulu target penerima itu Ya, Pak. soal dia tepat waktu atau belum, jambi dulu dijadikan target kinerja, di mana semua potensi kita optimalkan. Di situ bedanya. Ya. Itu dulu di potensi dulu di. Potensi, Prof. Yang tepat waktu apa bisa dijadikan indikator kegiatan, Prof? Bisa juga nanti yang juru tagih itu. Ada yang bagi yang penagih yang memastikan Itulah masalah juga di BPKPD, Prof. Khusus untuk pendapatan ini kita belum memiliki PPNS, belum memiliki juru penilai, juru sita. Padahal itu wajib untuk setiap daerah. begitu di. Iya, Prof. Ya mau yang merangkap Bisa. merangkap semua itu. Itu masuk salah satu isu dalam penyusunan Renstra ini. Belum ada juga sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum membayar pajak sampai saat ini. Iya deh. Jamnya dulu diberi saatnya dibujuk-bujuk dulu. Ya itulah, Prof. Takut deh kalau diancam sanksi lari. Tapi bagaimana kita berupaya supaya memenuhi kewajibannya ya. Tidak ada P3KK bisa diarahkan ke juru sita, juru apa tadi? Juru penilai, juru sita, dan belum ada penilai pajak. Oh, itu butuh kompetensi khusus kalau penilai itu. Iya, Prof. Oke, itu nanti jadi kami di subkegiatannya salah satu indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan juru penilai dan juru sita. Juru penilai. Ya, Prof. Ini nanti kira-kira berapa persen sekarang potensi yang ini. Nanti isi di sini di Maya dan Iya, Prof. kita ya. Oke. Berdasarkan potensi. Ya. Kepuasan satu kali survei mau yang di bawah di terakhir indeks masyarakat terhadap layanan pada PD termasuk layanan untuk kelola PAD. Maaf, Prof. Ini selama ini kami mengadakan survei itu sudah ada format dari Kemenpan. Itu berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Apakah dari poin-poin yang dari Kemenpan itu bisa ditambahkan untuk mengukur kinerja misalnya terkait pelayanan publik? Karena itu sudah paten memang harus maksud saya menjadi bagian, jangan dirubah-rubah itu menjadi bagian dari layanan keseluruhannya BPKPD ini. Format surveinya lagi satu kali dilakukan surveinya ya, dan item-item dari Kemenpan menjadi bagian dari ini. Jadi kira-kira begitu.
Tidak bisa. Saya dapat 2 kali survei. Banyak uang untuk Gimana survei. bisa? Jadi maksudnya surveinya terpisah, Prof. Karena mungkin ada yang merasa puas dengan pelayanan yang lain, sedangkan untuk pelayanan PAD mungkin mereka kurang puas. Jadi apakah harus 2 kali survei atau bagaimana? Maksud saya 1 kali mau, tetapi nanti mau ngolah datanya. Ada data untuk kepuasan kepada PAD dan ada data untuk kepuasan pelayanan di luar layanan PAD begitu. Oh ya, Prof. Nanti diusahakan. Tetapi pelaksanaan survei dan anggaran surveinya 1 kali mau begitu. Jadi dan di indikatornya juga tinggal ditambahkan di sini tuh layanan pada PKD, layanan spesifik untuk kelola PAD. Gitu. Jadi saya lebih pada yang substansi untuk meningkatkan PAD tadi. Jadi, Ya, siap, Prof. kita mau ekstensifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke strategi ya. Izin Prof, sebelum pindah sebentar ini tadi yang indikator yang program penunjang. Berarti untuk ini berlaku untuk semua OPD, ada 2 indikatornya Prof. Bukan cuma nilai sakit, ditambahkan juga survei kepuasan masyarakat terhadap layanan SKPD. Tapi kan tidak semua OPD wajib mensurvei layanannya tuh. Selama ini semua SKPD cuma ditempatkan di organisasi. Tapi masing-masing OPD ada nilainya. Kalau memang ini uh, BPKPD untuk pelayanan publiknya organisasi juga yang survei KPD sendiri. Untuk yang kepuasan masyarakat terhadap layanan BPKPD secara keseluruhan itu dari Ortala, Prof. Tetapi khusus untuk PAD. PAD itu BPKPD yang survei sendiri. Kalau begitu yang dilaksanakan oleh OPD itu saja ya memang spesifik penugasan dari kementerian untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan spesifik. Kalau yang layanan publik secara umum Ortala mau yang anu Ibu. 1 kali dia anggarkan begitu. Berarti untuk indikator ini, Prof, hanya berlaku yang tambahan 1 ini khusus untuk Ah, BPKPD saja. ini mandat dari Kemenpan untuk kepuasan layanan tuh karena kalau layanannya tidak baik PAD-nya tidak akan optimal begitu. Ini kan karena ada regulasi yang mengharuskan untuk mensurvei spesifik. Iya, Prof, karena selama ini juga SKPD tidak pernah menganggarkan untuk survei kepuasan. Ya. Yang menganggarkan selama ini cuma Ortala. Ya. Adapun kalau layanan khusus di PAD itu kami no budgeting, tidak menggunakan anggaran untuk mensurvei. Dia sepenuhnya karena tugas dari ini ya.
Berarti ini surveinya pada saat langsung menerima layanan, ada dikasih formulir diisi, ya itu yang kemudian diolah. Ya. Iya. Baik. Sekarang bagaimana strategi untuk mencapai semua tadi itu? Andi Maya ikut tadi waktu untuk pendidikan? Iya, Prof. Dengan Oke. Berarti ada inspirasinya tentang strategi. kalau penahapan yang pertama itu kami penguatan transformasi, khususnya untuk integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan. Di tahap kedua, kami fokusnya pada perbaikan transformasi. Apabila setelah dikuatkan tadi proses integrasi, ternyata ada hal-hal yang kurang, maka kami akan perbaiki di tahap kedua, yaitu di tahun 2027. Selanjutnya di tahap ketiga adalah pemantapan atau akselerasi. Maksudnya di sini adalah pemantapan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada penguatan birokrasi. Antara lain di sini ada Perda pengelolaan keuangan yang kami pakai masih tahun 2009, sedangkan Permendagri tentang pengelolaan keuangan itu sudah Permendagri 90 tentang SIPB, itu kita belum membuat perda khusus untuk pengelolaan keuangan. Termasuk juga pokok-pokok pengelolaan keuangan itu masih peraturan yang lama. Jadi kemungkinan di tahap ketiga ini tahun 2008 akan dilakukan untuk pengubahan perda baru tentang pokok pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri yang baru. Tahap keempat di tahun 2029 adalah peningkatan dan pemberdayaan. Di sini kami menargetkan adanya peningkatan kualitas SDM dan investasi daerah sebagai upaya mewujudkan kapabilitas keuangan, termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya di tahap kelima adalah capaian akuntabilitas, inklusi keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan sesuai dengan target Bupati untuk mencapai indeks pengelolaan keuangan daerah. Penahapannya seperti itu, Prof. Penahapannya harus menjawab seluruh indikator ini ya. Coba-coba kita kelompokkan. Ada yang terkait dengan aset ya. Ada, Prof. Kita kelompok dulu temanya ya. Ada regulasi, ada SDM dan peralatan, ada integrasi perencanaan dan penganggaran, ada pengelolaan aset, ada regulasi dan misalnya ini digabung prioritasnya pada tahun ketiga. Kapan ekstensifikasi dan
intensifikasi sumber PAD, lalu akuntabilitas dan inklusivitas keuangan. Kalau saya cenderung buat seperti ini, Andi Maya, tematik upayanya. Kamu meningkatkan PAD itu? Ya, Pak. Maaf, Prof, apakah strategi ini tidak dibuat per sasaran? Kebetulan di BPKPD itu ada 3 sasaran. Jadi sasaran terkait keuangan IPKD. Terus yang kedua adalah sasaran khusus untuk aset dalam mendukung NCP. Dan yang ketiga adalah sasaran PAD juga untuk mendukung NCP. Jadi apakah dalam setiap tahapan itu tidak dibuat untuk setiap sasaran tersebut, Prof? Awalnya saya berpikiran begitu, cuma saya ragu apakah teman-teman bisa merangkai dengan apik pernyataan strategi sub kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta lokus prioritas. Karena itu tadi model tabelnya di Dinas Pendidikan dan kemarin juga saya kasih seperti ini, Ki. Strategi yang mencakupi 2 atau 3 sasaran itu. Tinggal pastikan semua sasaran itu pada tahun berapa diprioritaskan. Misalnya tuh saya cenderung apa tidak sebaiknya pasti perbaiki saja dulu regulasi dan kapasitas kelengkapan peralatan itu didahulukan. Akanlah dia kita di tahap kedua ya, Prof? ya kita di sini kita ekstensifikasi dan intensifikasi. Di sini optimalisasi pemanfaatan aset. Di sini lebih kepada inklusivitas keuangan. Malah seandainya ada di RKPD 2026 dianggarkan untuk perda keuangan, mestinya di 2026 di Maya. Ya, betul, Prof.
Nah, tapi jangan dulu kan belum pi masuk prioritas anggaran tuh tahun ini tuh. Belum masuk, Prof. Oke. Jadi saya cenderung tahun kedua regulasi, penguatan SDM dan kelengkapan teknologi, uh, terutama digitalisasi uh, pajak dan retribusi. Verifikasi, ya, elektronifikasi TAD. Oke. Nah, di sini optimalisasi pemanfaatan aset. Bisa bikin dulu redaksinya sesuai contoh yang saya berikan tadi untuk Dinas Pendidikan. Insya Allah, Prof. Ya, jadi Sebenarnya sudah dibuat berdasarkan sasaran nanti di uh, Prof. Kang ada bahannya tinggal yang saya pastikan melalui apa dan lokus prioritas. Di sini lokus prioritasnya tidak selalu wilayah kalau ini. Misalnya ini kan lokus prioritasnya pada KPD. Bapeda dan BPKPD itu mungkin juga TAPD ya. Kami integrasi itu berdasarkan SKPD, Prof. Ya, tetapi maksud saya yang mengintegrasikan itu kan antara Bapeda dan BKPPD itu. Yang mengendalikan dan pengawasannya. Ya, pengawasan juga ya. Koordinir SKPD. Itu yang dimaksud OPD prioritas yang terlibat di dalam itu. Objeknya seluruh OPD diintegrasikan. Oke. Kalau ini regulasinya ini BPKPD dan bagian hukum serta Setwanto ini lokusnya wajib pajak dan retribusi kan. Ini lokusnya pengelola aset. Ini inklusivitas pelaku usaha daerah. Jadi sub kegiatannya melalui apa? Ini sub kegiatan atau kegiatan dengan lokus pada gitu. Gitu ya. Ya, Prof. Sebentar saya kirim ini ya supaya menjadi Ya, siap, Prof. acuan kita bersama tuh. Iya, Prof. Ibu Kabit, mau maghrib. Oke, cukup dulu deh, Bu Kabit dan teman kalian. Iya, Prof. Sama maghrib. Minta maaf untuk sekretariat daerah belum sempat kita diskusikan. Saya hadir Ibu Dian Utami. Oke, nanti besok kita cari waktu ya, jam berapa besok kita bisa. Iya, Prof. Ya, mau sekali itu Prof. Jangan utami, Prof. Habis nih konsumsinya, Prof. 2 hari. Sekali nih, Prof, jangan utami. 2 hari min habis konsumsiku belum naik risanku, Prof.
Besok sore, besok malam ya. Tak 2 sama 1 hari supaya jangan banyak menyiapkan konsumsi bukan. Banyak aja anggarannya saya udah Prof. Bagaimana Pak Arif? Siap, Prof. Oke, terima kasih Bu Kabit, teman-teman sekalian dari Dinas Pendidikan, BPKPD, dan Setda, teman-teman dari Bapeda. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.